Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang penting salam sejahtera bagi para penonton terutama tentunya di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sehat bagi kita semua dan tentunya salam produktif bagi semua kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini sebagai seri lanjutan dari upaya peningkatan pemahaman kita tentang isu-isu disabilitas di tempat kerja. Kali ini tim podcast dari Dewan Pengurus Nasional APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, akan mengajak Bapak Ibu untuk mendalami kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha, tentunya juga termasuk tenaga kerja disabilitas yang kompeten di bidangnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai acuan kita tentunya kita tahu bahwa isu inklusivitas disabilitas tidak bisa beranjak dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Untuk mengingatkan kita bahwa salah satu hak dari teman-teman kita penyandang disabilitas adalah hak atas pekerjaan. Dan hal ini sudah sangat gamblang dicantumkan dalam undang-undang tersebut, di mana dikatakan bahwa 1% dari pekerja-pekerja di perusahaan Bapak Ibu atau kita semua adalah mereka yang tenaga kerja penyandang disabilitas. Masih sebagaimana acara yang lalu, acara kita hari ini, podcast kali ini juga merupakan salah satu kegiatan dari bersama kolaborasi antara DPN APindo dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) serta International Foundation Electoral System atau IFES dalam hal ini. Mudah-mudahan kerjasama bisa berlangsung terus ya Pak ya. Tuh. Baik, kalau kita berbicara tentang isu disabilitas ini yang 1% ya, kita rasanya merasakan bahwa implementasi yang 1% itu ternyata tidak mudah ya. Berbagai tantangan kita bisa mendengarkan dari segala dunia usaha, antara lain tentang aksesibilitas ya bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dan bagi dunia usaha, salah satu yang menjadi penting agar dunia usaha itu tetap bisa produktif ya adalah bagaimana ketersediaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang merupakan salah satu isu yang paling penting dalam konteks kuota 1%. Ya. Nah, oleh karena itu dalam beberapa waktu ke depan dalam sesi ini kita akan menggali berbagai isu atau isu atau pemikiran tentang bagaimana sebetulnya pemenuhan tenaga kerja penyandang disabilitas yang kompeten sehingga mereka bisa mendapatkan akses di dalam dunia kerja. Nah, pada podcast kali ini berbeda dengan yang lalu ya. Yang lalu memang kita ada teman-teman narasumbernya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mempraktekkan praktek baik ya untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Tetapi dalam podcast ini yang kali ini kita justru mengangkat bagaimana sih kebutuhan dunia usaha yang akan tenaga kerja disabilitas yang kompeten. Dan kita undang di sini justru narasumber dari perusahaan yang high tech dan high risk. Karena sebetulnya dalam konteks 1% ini kan terbuka untuk semua jenis sektor usaha dan semua jenis kegiatan dan jabatan. Jadi pada kali ini kita undang justru salah satu perusahaan yang high tech high risk itu. Nah, bagaimana potensi untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Nanti beliau akan cerita banyak-banyak. Nah, untuk lengkapnya telah hadir bersama kita Ibu Lispiatmini, Bapak Musfir, dan juga Bapak Berton Pasaribu yang dari jauh beliau akan hadir. Oleh karena itu, untuk narsum yang hebat-hebat ini, mohon silakan memperkenalkan diri. Mungkin kita bisa lepas kacamata.
masker karena kita memperkenalkan diri. Izin. Monggo Ibu Lis. Yang cantik first. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan yang sangat luar biasa. Di pagi hari ini kita bisa sharing, berkumpul bersama untuk memberikan insight apa yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan mengenai inklusivitas. Terima kasih untuk Ibu Mira yang sudah mengundang kami. Nama saya Lis, saya HRD PT Jotun Indonesia. Semoga semuanya mengenal apa itu Jotun Indonesia. Jotun PT Jotun adalah memproduksi cat yang tadi disampaikan oleh Bu Mira mengenai high risk. Yes, karena perusahaan kami based on chemical. Dan perusahaan kami PT Jotun Indonesia berdomisili di MM 2100. Dan selain sebagai HRD kami juga diamanahkan sama ketua yayasan kami itu menjadi kepala sekolah SMK Mitra Indonesia MM 2100. Jadi kami sebetulnya antara dunia pendidikan dan dunia kerja kita ngeling gitu Bu. Itu perkenalan dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih ini Sri Kandi kita ini. Sri Kandi kita ini sangat mobile banget jadi terbang ke sana kemari. Baik, hebat. Terima kasih. Nah, berikutnya itu kita perkenalkan Bapak Musfir, monggo perkenalkan industrinya apa yang ruwet itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Terima kasih Bu Mira sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk hadir sharing yang nanti buntutnya akan menjadi caring kepada disability. Oke, sharing is caring. Iya, sharing is caring. Ya, saya Musfir, Human Resource dan General Affair di PT JFS Steel Galvanizing Indonesia, merupakan manufaktur baja untuk kebutuhan spesial untuk otomotif, dan ini adalah industri baja otomotif yang pertama di Indonesia khususnya untuk galvanizing. Kantor pusatnya di Jepang. Tadi Bu Mira sudah mengatakan bahwa ini adalah industri high tech, high risk. Kenapa high tech? Karena kami menggunakan sangat banyak menggunakan sistem otomasi. Dengan panjang line produksi 400 meter, kami hanya mempekerjakan 40 operator. Jadi udah kebayang betapa renggangnya jarak antar operator di line produksi, dan itu juga resiko antar kalau kita mempekerjakan ini langsung ini nih pengantarnya disabilitas. Kemudian kenapa high risk? Karena pada umumnya baja prosesnya itu sangat berisiko. Produk kami itu beratnya 10 sampai 30 ton satu produk. Satu produk 10 sampai 30 ton, kemudian di beberapa equipment itu pada saat pembersihan baja itu dipanaskan sampai 500 derajat Celcius, artinya 5 kali dari air mendidih. Kemudian ada lagi dicelupin untuk di galvanizing itu temperaturnya kira-kira 900 derajat Celcius, itu 9 kali air mendidih, dan tentunya ini sangat beresiko, bukan hanya untuk teman-teman yang disability, tapi yang non-disability juga sangat beresiko. Ya, demikian pengenalan dari saya Bu Mira. Wah, luar biasa, 2 orang narasumber kita dari 2 industri yang tadi high tech dan high risk. Tapi kan kita juga mandat undang-undang itu kita tidak membedakan ya. Semua kesempatan kerja diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Itu dari aspek penggunanya nih Bapak. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan dari sisi dari penyedia tenaga kerjanya. Beliau ini kita datangkan wajahnya ya dari monitor dari jauh ya, dan beliau ini sangat bertanggung jawab di bidang penyediaan tenaga kerja yang kompeten, dan salah satunya juga adalah tenaga kerja disabilitas. Monggo kita perkenalkan Bapak Benton Pasaribu, silakan. Baik, terima kasih Bu Mirna, terima kasih tim Apindo yang sudah mengundang kami untuk bisa sharing dalam acara ini. Pertama, saya aturkan mohon maaf karena Bapak
kepala belum bisa bergabung dan beliau menugaskan saya untuk mewakili posisi sebagai mewakili balai pelatihan kita. Perkenalkan, nama saya Berton Pasaribu. Ya, saya bekerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Jadi kalau dulu namanya itu BLK, Balai Latihan Kerja Banyuwangi, tapi karena sekarang sudah bertransformasi, nomenklaturnya sudah berubah. Jadi kalau nanti ke sini nyari BLK itu namanya nggak ada. Jadi nanti ada namanya itu Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Jadi core bisnis kita ya, karena kita di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, ada 21 unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Itu kita core bisnisnya di bidang pelatihan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya di bidang yang digeluti masing-masing. Jadi karena kita sudah bertransformasi di nama BLK itu menjadi BPVP namanya, walaupun agak sulit, agak sedikit adaptasi dulu BPVP. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa sharing bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia, tapi manusia yang berkebutuhan khusus juga kita sudah lakukan itu mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Berton Pasaribu ya atas joinnya, kesediaan untuk join pada acara kita kali ini. Nah, pertama kali kita ingin mendengar dulu nih dari Ibu Sri Kandi kita. Ya. Ini PT Jotun yang lambangnya itu udah si penguin cantik itu ya. Kalau tidak kenal Jotun, getun, Mbak. Nah, sekarang sebetulnya apa yang mendasari? Karena saya mendengar bahwa PT Jotun ini juga sudah mengarah kepada inklusivitas di tempat kerja. Betul, nah, Ibu. Bisa diceritakan seinklusif apa yang diterapkan oleh teman-teman di PT Jotun? Silakan. Baik, terima kasih Bu Mira. Kami mau sharing apa yang sudah kami jalankan, seinklusif apa. Jadi di dalam kami merekrut, itu kami fokus kepada kompetensi Ibu. Jadi sebelum merekrut kita persiapkan job desk, kompetensinya apa. Jadi semuanya bisa mengapply gitu ya. Tetapi kami di dalam inklusivitas ini kami menjalankan benar-benar yang low risk gitu ya. Low risk karena kami kan areanya high risk ya buat Bapak Ibu. Karena kami ada di lingkungan yang chemical. Jadi kami mapping benar-benar mapping posisi yang mana yang bisa dijalankan oleh inklusivitas yang kami bisa jalankan inklusivitas gitu ya. Jotun Indonesia baru mulai Ibu, tapi kami untuk ke depan akan concern banget bahwa terbuka untuk semuanya, bahkan di dalam manajemen meeting itu adalah topik yang kita benar-benar fokuskan. Karena inline dengan arahan atau policy dari global Ibu Mira, jadi kalau Jotun Indonesia itu apapun yang kita lakukan itu guideline-nya dari global, dari headquarter, dari regional, dan bahkan di headquarter dan regional kami fokus kepada diversity and inclusion. Jadi sebetulnya inline dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Memang tidak gampang, tetapi kami mau berpartisipasi, meng-caring apa yang kami bisa lakukan, karena kami terenyuh dengan statement yang diberikan oleh teman-teman kami disabilitas bahwa kenali kami karena kemampuanku, gitu, kenali aku karena kemampuanku bukan karena keterbatasanku. Dan kami sudah lakukan itu, dear semuanya, bahwa hasilnya sangat luar biasa. Bahkan kemarin kami sebelum kami sharing ini kami tanya sama direct leadernya,
sangat positif, percaya diri, proaktif dan cepat kerjanya. Sehingga itu juga salah satu kompetensi yang kami butuhkan. Ya, jadi percaya diri intinya, dan sebelumnya Bapak Ibu kami juga mempersiapkan kepada lingkungan teman-teman kami untuk mengasihi gitu ya. Jangan sampai memandang dari keterbatasannya, tapi pandanglah dari kemampuannya. Karena semuanya orang di dunia ini sempurna di mata Tuhan. Jadi apapun keadaannya, yuk kita fokus kepada kemampuannya. Kami mempersiapkan tim manajemen, kami mempersiapkan juga semua karyawan di dalam town hall gitu, bahwa dear semuanya anak-anak, kami selalu bilang kalau sama karyawan itu anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak yuk nanti kita ada teman yang disabilitas, yuk caring, lihat kemampuannya, kasih training, jadilah badinya gitu ya, jadi badi yang dibutuhkan, dan itu sangat luar biasa. Dan uniknya Ibu Mira dan dear semuanya, bahwa ini lulusan dari sekolah yang kami rintis, kelola gitu loh. Jadi di saat jadi siswa pun itu sangat antusias, dan kami melihat bahwa ini anak luar biasa. Akhirnya kami bawa ke manajemen bahwa Dears kita mau hire salah satu disabilitas, kemampuannya sangat luar biasa, dan kami coba, dan kami akhirnya sekarang kami sebagai perusahaan confident Ibu, confident banget. Kami kemarin juga kami mau ngundang lagi loh para disabilitas karena hasilnya sangat luar biasa. Wah, saya rasa terima kasih. Nah tadi jadi berarti Ibu sekolah Ibu pun itu sudah menjadi inklusif juga ya. Betul, kami mencoba Bu, mencoba. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Informasi yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan program inklusivitas ini semakin lancar, semakin signifikan hasilnya di tempat Ibu. Terima kasih. Nah, tadi Bu Lis menceritakan bahwa karena high risk dan industrinya high tech dan high risk, sehingga teman-teman disabilitasnya tampaknya masih pada saat ini ditempatkan di jabatan-jabatan yang low risk ya kelihatannya ya tadi gitu. Apapun itu, alhamdulillah, terima kasih sudah menerapkan itu. Nah, sekarang kita beralih sama Pak Musfir nih, yang pertama kali udah bilang, tempat kita ini kita udah takut ini sekian ratus derajat panasnya, itu kita udah takut. Nah sekarang kira-kira bagaimana sih bayangan Pak Musfir ya untuk menerapkan inklusivitas disabilitas di tempat kerja, mengingat tadi high risk tadi begitu. Monggo Pak, ceritakan. Ceritakan semuanya sehingga kita bisa memahami, oh iya ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sangat untuk ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mira. Tadi luar biasa nih dari PT Jotun ya, Bu Lis. Itu sangat humanis ya. Pendekatannya sangat humanis dan sudah confidence untuk merekrut disabilitas. Kalau di tempat kami, kembali ke Undang-Undang 1%, menurut kami adalah yang paling signifikan bukan 1%-nya. Tapi yang main poinnya adalah kesiapan calon tenaga kerja disabilitas dan kesiapan tempat kerja. Itu barangkali yang isu besarnya. Jadi masalah kalau kesiapan tenaga kerja sudah beres dan kesiapan tempat kerja sudah beres, 1% itu tidak ada artinya. Artinya bukan hal yang signifikan untuk dibahas, bukan lagi pembatasan, bisa jadi lebih dari itu. Nah, makanya pembahasan kami ingin mengutarakan challenge yang perusahaan-perusahaan yang belum itu sebenarnya apa. Kalau kita lihat di Undang-Undang 8 2016 di pasal 2 itu pemenuhan hak disabilitas itu ada beberapa syarat, diantaranya bebas dari diskriminasi. Kemudian ada perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Nah, perlakuan khusus dan perlindungan lebih ini konsekuensinya ada di image perusahaan harus ada effort lebih. Artinya kalau kami mau merekrut, kami harus betul-betul siap, kami harus memastikan bahwa kami sanggup untuk memberikan perlakuan khusus. Kami harus sanggup memberikan proteksi lebih. Nah, ini tidak semua perusahaan siap. Nah, jangan-jangan kita nanti ingin menerapkan Undang-Undang nomor 8-nya, tapi
dalam perjalanannya kita nggak yakin, kita nggak confident, sanggup nggak kita untuk memberikan perhatian khusus dan perlindungan lebih. Kemudian secara global ada 3 isu sebenarnya yang membuat suatu perusahaan belum mau, ya bukan tidak mau merekrut. Yang pertama dari segi kelembagaan. Mungkin bukan belum mau. Iya, belum bisa. belum bisa. Ntar nggak mau lagi. Belum mulai, Bu. Belum mulai. Belum confident untuk seperti Bu Lis ya. Yang pertama dari segi kelembagaan. Yang kedua dari segi tata kelola, yang ketiga dari segi SDM. Dari segi kelembagaan, misalnya kadang-kadang suatu perusahaan itu ingin rekrut, tapi dia nggak tahu di lembaga mana kami harus hubungin. Tidak sama kalau mau merekrut orang yang non disability, kita dengan gampang ke agen tenaga kerja atau ke job street itu ada. Tetapi kalau saya mau merekrut disabilitas, di mana, lembaga apa yang saya harus hubungin? Mungkin sudah ada sih, cuma kan tidak terekspos secara masif, sehingga banyak perusahaan yang kalau tidak serius mencari informasi ya nggak dapat informasi itu. Nah itu dari segi kelembagaan, karena kita kan takut merekrut, misalnya kita open recruitment. Nah gimana mengakses kandidatnya, grade disabilitasnya seperti apa, kemudian cara menentukan desain di tempat kerja seperti apa, kita kan nggak punya ilmunya. Jadi kalau ada lembaga yang bisa dihubungin dan bisa diakses secara cepat, mungkin perusahaan akan confidence untuk merekrut. Kemudian yang kedua dari segi tata kelola. Kalau sudah merekrut, bagaimana cara mendesain tempat kerja agar comply dengan pemberlakuan khusus dan proteksi lebih. Nah, aksesibilitas dan akomodasi tempat kerja itu, iya, layak itu kan butuh effort sendiri dan tidak semua perusahaan punya pengalaman. Tetapi kalau mau belajar sama yang experience mungkin bisa. Ini nanti saya akan ke Bu Lis nih belajar nih kan. Tetangga. Nanti bisa share ini gimana nih ya. Jadi gimana malu baru mulai Pak, baru mulai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah SDM. Ada image di perusahaan bahwa kalau kami merekrut karyawan disabilitas, harus ada orang satu saya siapkan untuk mengatur semua itu. Jadi harus ada yang memantau setiap hari dia ngapain, bagaimana memantau hubungan dengan yang lain, sehingga ada kesan saya harus tambah orang lagi dong untuk memanage orang-orang ini, karena kan seperti yang di informasinya Bu Lis kan harus ada yang menjadi badinya, siapa yang take care setiap hari, dan tentunya itu kan harus orang yang khusus. Jadi 3 isu ini yang membuat kita masih belum confidence. Yang pertama tadi masalah kelembagaan, kemudian tata kelola dan SDM, kira-kira begitu. Baik, itu luar biasa ya, 3 hal itu sangat memang menjadi kunci ya bagi penerapan inklusif yang proper gitu. Cuman yang kami ingin juga tanya, karena topik kita ada tentang apa sih yang background tenaga kerja, kayak apa sih yang dibutuhkan perusahaan. Nah, kita pengen tahu nih dari tempatnya Pak Musfir, kira-kira background skill apa yang diperlukan untuk usahanya Pak Musfir loh ya? Ya kalau kita kan high tech itu tentunya kan technical skill sangat strong ya, sangat strong untuk bidang engineeringnya. Tetapi ada beberapa pekerjaan yang memang tidak terlalu butuh technical skill. Kita misalnya istilahnya CMP, C itu cutting, moving, packing. Nah untuk area itu kan bisa low technical skill juga bisa. Nah mungkin area-area ini yang bisa masuk dalam bisa dimasukin oleh teman-teman yang disabilitas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan yang high tech juga bisa, tergantung dari background pendidikan teman-teman yang penyandang disabilitas tadi. Kemudian office job juga sebenarnya terbuka untuk siapapun ya. Oke. Gitu kira-kira Bu Mira. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita terbuka ya, ternyata dunia industri itu kan sangat spesifik masing-masing industri. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang high risk, ada yang middle ya gitu. Jadi kita juga memikirkan kira-kira teman-teman disabilitas itu bisa di mana yang tentunya dia bisa bekerja produktif tapi juga aman, ya kan gitu. Nah supaya dia bisa produktif tentunya kita harus melihat skillnya mereka. Nah sekarang tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan tentang tenaga kerjanya, kita beralih kepada lembaga penyedia tenaga kerja yang skill tadi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman dunia industri untuk mereka berproduksi secara rutin begitu. Nah
kepada Bapak Bento tadi disampaikan Bapak kan menjadi sebagai mewakili lupa aja namanya, Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas, BLVP. Wah hebat. Nah, BLVP ini. Nah, boleh kami tanya Pak, BLVP kan tadinya belum inklusif ya, mestinya ya, kayaknya. Nah, sejak kapan dan apa yang mendasari BLK ini untuk menjadi beralih menuju ke inklusivitas di dalam bidang pelatihan? Monggo Pak Bento, silakan. Ya, terima kasih Bu. Kami sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelatihan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, kita di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, memang peran kami untuk mempersiapkan calon tenaga kerja. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pada pasal 46 khususnya ayat 1 itu sebenarnya dibunyikan pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Dan di pasal 2-nya juga, ayat 2-nya, pasal 46, pasal yang sama, lembaga pelatihan kerja harus bersifat inklusif dan mudah diakses. Nah, sebenarnya berdasarkan undang-undang yang tadi, itu sebenarnya seluruh balai pelatihan itu diwajibkan untuk menjadi balai pelatihan yang inklusif, yang ramah difabel. Artinya mudah diakses peserta disabilitas. Nah, sebenarnya kalau kita melihat jumlah balai pelatihan secara total di Indonesia, baik itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja maupun di bawah pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, itu ada sebanyak 305 BLK. 305 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun yang operasional itu sebanyak 267 BLK. Yang 38 BLK-nya tidak operasional. Itu karena penyebabnya ada alih fungsi gedung, ada BLK baru dibangun, gitu ya. Gedungnya rusak berat, ya. Ada juga masalah sengketa kepemilikan dan sarana prasarananya tidak mencukupi untuk dioperasionalkan. Nah, BLK Banyuwangi salah satu atau Balai Pelatihan Vokasi Banyuwangi ini salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Tenaga yang mempersiapkan calon tenaga kerja seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia ini. Kita tidak membeda-bedakan antara masyarakat atau peserta pelatihan yang reguler dengan disabilitas. Nah, sebenarnya konsepnya itu kita tidak eksklusif, semua bisa mengakses pelatihan. Cuman pada prakteknya teman-teman disabilitas ini kan harus didukung dengan sarana prasarana seperti misalnya akses jalan miring, seperti itu kan bagi penyandang yang tidak bisa mengakses secara normal. Lalu juga ada fasilitas sarana prasarana yang harus didukung, misalnya toilet dan segala macam. Nah, BLK Banyuwangi, Balai Pelatihan Vokasi Banyuwangi, kita sudah mempersiapkan itu mulai dari tahun 2020. Kita tadi yang dijelaskan Ibu tadi bahwa BLK itu belum inklusif. Memang benar, tapi dari tahun 2020 kita sudah menjalin kerjasama dengan lembaga Saujana sebenarnya. Nah, Saujana ini memberikan masukan-masukan kepada kita bagaimana kita bertransformasi dari konvensional ke balai pelatihan yang inklusif. Dan mulai dari tahun 2020, kalau kita lihat grafiknya, peserta disabilitas itu tahun 2020 itu ada 6 orang yang ikut pelatihan di kita. Berbagai macam kejuruan, ada kejuruan pariwisata, ada kejuruan garment apparel, TIK, dan
untuk disabilitasnya juga agak berbeda-beda. Ada yang motoriknya, ada yang disabilitas tangan kanan, tangan kakinya agak lemah, berbagai macam karakter. Nah, tahun 2021 kita juga ada peserta pelatihan 5 orang disabilitas, dan tahun 2022 ini 2 orang untuk saat ini. Nah, kita sebenarnya terbuka untuk seluruh peserta baik yang reguler maupun disabilitas. Mungkin permasalahannya dari informasi yang diterima oleh peserta disabilitas itu mungkin punya keterbatasan. Ketika balai pelatihan bertransformasi ke inklusif, balai pelatihan inklusif, apakah mereka tersampaikan informasi ini ke peserta disabilitas atau tidak, karena kita juga punya keterbatasan juga untuk menginformasikan itu. Tapi yang jelas, berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2016 itu, seluruh balai pelatihan, baik pemerintah maupun swasta, itu sebenarnya wajib menjadi balai pelatihan inklusif. Oh, baik. Terima kasih banget bahwa teman-teman dari Banyuwangi itu sudah beralih ya menjadi inklusif gitu. Nah, artinya ketika menjadi inklusif dia membuka kepada siapa saja ya untuk dapat menjadi peserta. Nah, saya ingin tahu Pak, tadi kan Bapak menyampaikan memerlukan banyak dukungan, bukan banyak ya, memerlukan penyesuaian supaya dia menjadi inklusif. Yang kita pengen juga tahu, apakah sebetulnya kejuruannya Pak, jadi silabusnya itu bisa nggak diakses oleh mereka gitu? Artinya apakah kejuruannya itu silabusnya itu disesuaikan? Artinya standar kemudian menjadi diturunkan kan kalau begitu, atau bagaimana Pak? Apakah sama juga silabusnya standarnya? Terkait dengan kurikulum silabusnya, kita menggunakan standar nasional, Bu. Ada SKKNI, standar kompetensi kerja nasional. Jadi di dalam SKKNI itu juga tidak dipisahkan, tidak diklasifikasikan antara yang reguler dengan disabilitas. Kita masih tetap menggunakan SKKNI itu. Jadi tidak ada pembeda sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita buat klasifikasi atau pembedaan itu justru mereka agak sedikit tidak berterima sebenarnya. Kenapa kami berbeda? Sebenarnya secara kemampuan mereka sebenarnya sudah siap berkompetisi. Cuman persepsi ini sebenarnya yang harus kita luruskan. Ketika kita berbicara disabilitas, ya memang nggak ada pembedaan, nggak ada klasifikasi. Ya, silakan saja mereka masuk ikut pelatihan reguler dengan catatan dia mampu mengikuti itu gitu. Jadi justru jadi bumerang sebenarnya kalau kita bedakan antara kurikulum disabilitas dengan yang reguler, Bu. Itu yang kita hadapi respon-respon mereka. Oh, ya. Baik, jadi artinya standar memang pakai SKKNI yang bersifat nasional, jadi semua sama aja, baik teman-teman kelompok pekerja yang biasa sama yang disabilitas semua sama ya. Kalau mereka lulus tanda petik ya, tamat mengikuti atau lulus mengikuti pembelajaran atau pelayan itu ya semua sama dengan teman-teman yang kelompok pekerja lainnya. Saya kira itulah yang namanya inklusif ya. Cuman mungkin ya Pak ya, kalau teman-teman yang kelompok pekerja lainnya bisa mengikuti dengan biasa, tetapi untuk teman-teman yang disabel ini memerlukan semacam mungkin alat bantu ya, mungkin loh, saya juga nggak tahu. Nah, untuk ini saya ingin bertanya kepada Ibu Lis yang sekarang tapi sebagai ketua sekolah, kepala sekolah sekarang ya. Kepala sekolah. Ini bagaimana nih dengan inklusivitas di sekolahnya Ibu Lis untuk ini? Ya, terima kasih Ibu. Di sekolah pun baru mulai ya Ibu ya. Jadi kami sesuaikan dengan sarana prasarana yang ada. Jadi kami tidak create satu sarana khusus gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada. Karena kami menganggap mereka bisa berkompetisi. Kalau nanti kita buat satu sarana prasarana khusus, akhirnya banyak yang mengasihani. Kami nggak mau itu. Gitu. Kami sesuaikan yang ada, yang kami punya. Ya kami undang disabilitas yang bisa
berkarya atau bersekolah di kami. Itu. Jadi artinya tidak suka nggak suka teman-teman disabilitas itu harus bisa menggunakan prasarana dan sarana di situ. Iya. Oh, tidak ada penyesuaian apa-apa. Enggak, karena ya kebetulan yang kami hire ya sesuai dengan sarana prasarana yang kami ada. Jadi begitu. Jadi, silakan. Silakan ya. Kita bisa apa? Ini penasaran nih sama Pak Benton. Pak BLVP ya Pak Berton. Tadi kan sudah ada silabus dan kurikulum nasional Pak ya. Artinya kan outputnya nanti kan ada sertifikasi berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Kalau dimensi kompetensinya kan clear pakai nasional. Bagaimana dengan keterangan lain terkait dengan grade disabilitasnya? Apakah Bapak juga mencantumkan di sertifikat bahwa si A ini kompetensinya ahli listrik, tapi grade disabilitasnya dicantumkan nggak Pak dalam sertifikat? Sehingga nanti para pencari karyawan bisa dengan mudah dengan ada sertifikat itu, oh ini ahli ini, tapi dengan catatan grade apa misalnya disabilitas gerak atau sensorik. Penting ya, ini penting. Ya. Silakan Pak Pasaribu. Karena salah satu kendala kita kan lembaga tadi itu kan harus ada data yang clear. Betul. Ya. Betul. Harus terbuka dari awal sehingga kita mudah. Silakan Pak Pasaribu untuk. Ya, kalau kita di bidang balai pelatihan ini Pak, memang kan nanti ada 2 sertifikatnya nanti yang mereka terima. Pertama, ketika mereka menyelesaikan proses pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari Balai Pelatihan Vokasi, dari balai kita. Setelah selesai pelatihan, mereka nanti akan ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berdiri sendiri. Jadi asesor yang menguji nanti bukan yang mengajar di kita. Jadi itu independen. Jadi ketika mereka kompeten di bidang skema yang diuji, ya nanti di situ nanti biasanya ada catatan-catatan khusus, apakah peserta membutuhkan alat bantu, apakah peserta membutuhkan penerjemah, di situ biasanya ada Pak di keterangan itu. Tapi untuk penjelasan di sertifikat pelatihan itu umum kita lakukan. Tidak ada yang membedakan karena kan secara proses pelatihan itu kan dilaksanakan sama, tidak ada yang membedakan. Cuma nanti ketika mereka membutuhkan alat-alat bantu itu seperti penerjemah kita sebenarnya kesulitannya di sini. Ketika struktur anggaran kita tidak mengalokasikan untuk penerjemah atau alat-alat bantu spesifik, sementara peserta disabilitas sangat membutuhkan penerjemah. Nah, di sini ya sebenarnya kita agak kesulitan, Bu. Jadi sebenarnya kalau struktur anggarannya sudah menyediakan semua fasilitas untuk disabilitas, mungkin agak mudah untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi secara administratif itu tidak kita bedakan, Pak. Karena mereka juga tidak mau dibedakan sebenarnya. Oke, baik. Artinya kalau begitu ya, dari penjelasan Pak Pasaribu tadi bahwa kalau sebagai sertifikat pelatihan biasa saja, artinya ya yang bersangkutan ini nama ini dia belum kompeten, telah selesai mengikuti pelatihan ini, baru ya begitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Selesai mengikuti pelatihan. Ya. Oh selesai mengikuti pelatihan ini tertentu apa? Baru nanti setelah mengikuti uji kompetensi berdasarkan SKKNI ya, baru ada catatannya bahwa dalam menjalankan pekerjaan ini sesuai skemanya pekerjaan ini dia membutuhkan apa. Betul. Oke. Benar ya Pak ya, Pak Pasaribu ya? Ya, tapi tidak tercantum di dalam sertifikat, tapi di dokumennya sebenarnya ada banyak berkas. Ketika proses sertifikasi itu ada banyak berkas nanti yang harus dipersiapkan asesornya. Catatan-catatan asesor itulah yang nanti dimasukkan dalam berkas itu. Tapi secara konten di dalam sertifikasi yang berlogokan BNSP Garuda itu sebenarnya tidak tercantum Bu, karena umum dia. Baik. Jadi sorry Pak,
Jadi kalau waktu ujian kompetensi itulah dicatatkan bahwa yang bersangkutan ini memerlukan misalnya alat bantu ini gini. Iya, betul. Kita paham. Berarti boleh kami tanya lagi Pak, berarti itu nanti sertifikatnya general lah ya, seperti umum gitu ya. Sertifikat kompeten mampu dan tidak mampu gitu. Tapi ada catatan khusus di luar sertifikat itu ya Pak ya? Ya nanti karena standar skemanya itu kan tidak dibedakan. Ya. Betul. Skema yang diuji itu nggak beda antara yang reguler dengan yang disabilitas. Betul. Ya. Jadi artinya ini sebetulnya dengan sertifikat kompetensi atau seperti pelatihan yang sudah tidak dibedakan itu sebetulnya inline dengan inklusivitas di tempat kerja. Kan mereka juga diberi kesempatan seluas-luasnya. Tidak dikatakan kita hanya untuk orang yang tidak disabel, kan enggak. Kita kan berdasarkan job desk sama kompetensinya, Bu. Kita fokus ke situ ya. Jadi syarat apakah SKK kompetensi mereka sejalan dengan job desk atau job betul. Mereka. Baik. Nah, sekarang kita menuju kepada Bu Lis sebagai HRD-nya Jotun ya, bukan kepala sekolah nih. Siap. Kira-kira program berikutnya apa yang akan dibayangkan atau diterapkan di dalam ini masalah inklusi disabilitas yang akan diterapkan terkait dengan isu ini? Karena saya mendengar tadi Ibu menceritakan bahwa ini merupakan juga salah satu tuntutan dari kantor pusat ya. Apakah dari kantor pusat itu sudah menargetkan, nanti tahun sekian harus sudah misalnya berapa pencapaiannya, apa begitu? Silakan. Tidak Bu, harus disesuaikan dengan local wisdom. Jadi next action kita, karena kami waktu mulai kami mempersiapkan sebetulnya mindset teman-teman itu loh. Itu yang harus kita dewasakan gitu ya. Setelah kami coba ternyata berhasil, ya kami promosi lagi. Aku mau lagi dong untuk di departemen marketing, departemen finance. Oh iya Bu, nanti kami kasihkan job desk-nya, kami akan carikan. Jadi intinya bahwa ke depan kami akan menambah Bu. Kami kan baru mulai, ibaratnya kalau kita jalan 1000 mil kita mungkin baru 0,00 deh sebetulnya gitu ya. Jangan gitu deh Bu, kayaknya kok merendah amat. Iya emang begitu Bu. Tetapi kami punya komitmen bahwa itu yang terpenting. Semuanya harus dimulai dari yang paling kecil gitu. Kami punya komitmen dan tim kami juga udah confident bahwa kami akan meng-caring gitu ya semaksimal kami, disesuaikan dengan job desk masing-masing, sesuaikan dengan kompetensi para disabilitas, dan yuk kita sama-sama berkarya untuk mencapai cita-cita ya masing-masing baik perusahaan maupun individu. Terima kasih. Nah, kembali tadi bahwa tadi Bu Lis sudah menyampaikan bahwa sesuai dengan setelah dicoba kok kayaknya bagus ya. Terus, berniat untuk akan melangkah lebih banyak ke kita. Sekarang kita kan begini ya, di dunia kerja nih ya, beda mungkin dengan dunia pendidikan. Betul. Dunia kerja itu kan ada semacam apa ya? Soft skill yang dibutuhkan. Yes. Nah, yang technical skill atau yang hard skill kan sudah diisi oleh BLK gitu. Teman-temannya Pak Pasaribu. Nah, sekarang kita juga tahu kan bahwa dunia industri atau dunia usaha itu soft skill itu kadang sangat menentukan keberhasilan dari kerja di tempat di dunia usaha. Nah, untuk menurut Pak Musfir bagaimana nih memadukan ya antara soft skill dengan high skill yang benar-benar high skill yang betul-betul high tech ini di tempatnya Pak Musfir gitu, supaya teman-teman yang misalnya ada potensi bisa mempekerjakan tenaga penyandang disabilitas, kira-kira yang kayak apa selain dari hard skillnya, technical skillnya, tapi soft skillnya itu kadang-kadang sangat menentukan keberhasilan dia. Betul. Betul, itu kalau hard skill itu kan tinggal melihat manual itu kan bisa ditularkan dengan pasti ya. Karena hard skill itu kan bisa head to head transfer
Artinya kalau saya ajarkan satu diputar ke kiri, itu pasti hasilnya satu dan putar ke kiri. Tapi kalau soft skill itu kan variannya banyak. Nah kalau kasus di pabrik, soft skill yang paling sentral itu kan masalah komunikasi. Kalau di Jepang itu kan ada namanya Horenso, Hokoku, Renraku, dan Soudang. Bagaimana melaporkan hasil pekerjaan ke atasan, bagaimana mengupdate informasi ke rekan sekerja, dan bagaimana berkonsultasi dengan orang lain untuk satu kasus. Nah, tantangan kalau pada saat kita menerima tenaga kerja disabilitas, ini sistem komunikasinya itu kan harus beres sebelum dia bekerja. Karena kalau non disability kan sudah ada modul bagaimana melapor lewat email, lewat ini. Tetapi pada saat kita merekrut disabilitas, kita kan harus menentukan mode komunikasinya bagaimana nih. Kan tentunya kan tidak sama dengan yang lain. Jadi saya pikir yang soft skill yang paling sentral karena kita ada kerja tim adalah sistem komunikasi pada saat kita merekrut disabilitas. Karena resikonya bukan saja miskomunikasi, kan juga bisa menimbulkan ketersinggungan atau konflik antara yang non disabilitas dan yang disabilitas. Dan mungkin juga bahaya dalam konteks K3-nya ya Pak. Betul, kalau salah komunikasi, mungkin maksudnya sudah benar tapi cara menyampaikannya tidak ketangkap sama teman-temannya yang non disabilitas, itu bisa miskomunikasi juga. Oke, iya. Itu komunikasi itu memang sangat penting ya di dalam untuk kita bekerja, berkolaborasi di tempat kerja. Nah ada satu lagi adalah yang saya suka mendengar gitu ya, bagaimana semangat kolaborasi di tempat kerja itu bagaimana? Kadang-kadang itu kan itu harus ditumbuhkan ya, susah untuk diajarkan. Itu gimana tuh untuk bisa dijawab oleh Ibu atau Bapak mengenai bagaimana menanamkan semangat kolaborasi? Silakan Pak Muswir dulu. Ya, semangat kolaborasi kan sebenarnya oposit dari konflik ya. Konflik itu kan sebenarnya cuma dua penyebabnya. Yang pertama adalah beda pemahaman, yang kedua beda kepentingan. Nah, untuk membangun kolaborasi yang tinggi dua ini kan harus dituntaskan. Pastikan bahwa semua orang punya kepentingan yang sama untuk perusahaan. Kapan ada pihak tertentu yang kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain atau beda dengan kepentingan perusahaan, pasti akan tidak ada kolaborasi. Kemudian yang satu adalah persamaan pengetahuan atau same understanding. Nah ini tentunya dengan education atau training, bahwa kita punya goal targetnya seperti ini, semua harus punya same understanding. Jadi pemahaman yang sama dan kepentingan yang sama itu akan melahirkan suatu kolaborasi. Jadi upaya untuk artinya menerapkan tadi prinsip-prinsip komunikasi dan kolaborasi tadi memang itu menjadi effort yang luar biasa walaupun untuk teman-teman kelompok pekerja yang lain. Betul. Apalagi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Iya, kan? tantangannya lebih besar. Ya, tetap jadi effortnya harus effort khusus ya Pak. Betul, ya. Betul, khusus ya. Mudah-mudahan bisa dimulai dari sekarang, pulang dari sini langsung. Amin, siap. Ini setelah acara ini kan ada beban moral juga, kewajiban moral bahwa kita sudah menyiarkan pasti kesemuanya, bisa. maka kewajiban pertama kita itu adalah menerapkan apa yang kita sudah Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Dan selanjutnya nanti kan akan berkolaborasi dengan beliau nih yang dari Berton. Bisa ngirim dari expert dari Banyuwangi ke Bekasi ya Pak ya? Ya mungkin. Siap, Bu. Ya mungkin perlu dari teman-teman dari BLPV untuk melihat kondisi kerja real di lapangan. Ada kunjungan industri gitu kali ya. Jadi nanti kurikulumnya bisa dibayangkan anak ini nanti bekerja seperti ini, jadi bisa dimodify supaya mereka nanti sudah siap-siap kondisi di pabrik seperti ini. Gimana Pak kira-kira tuh? Ya. Kita juga sangat senang hati Pak ada kolaborasi ini. Kita sebenarnya kan permasalahan dari dulu itu link and match sebenarnya. Bukan hanya disabilitas, tapi yang reguler semuanya juga semuanya. Antara lulusan balai pelatihan vokasi kita ini kadang tidak bisa memenuhi standar dari industri atau user itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kita sangat membutuhkan sekali masukan-masukan dari industri atau user, sehingga ketika kita mau melatih masyarakat, baik reguler maupun disabilitas, itu sudah betul-betul kualifikasi yang dibutuhkan industri itu sudah kita rangkum di dalam kurikulum kita sebenarnya. Apalagi tadi Bapak bilang
kalau merekrut disabilitas kemana? Nah ini sebenarnya kita siap sebagai balai pelatihan untuk disabilitas juga kita siap, tapi hendaknya ada masukan yang apalah yang signifikan ketika lulusan kita nanti kita luluskan itu bisa langsung diserap di industri Bapak Ibu. Wih, siap. Sekarang boleh tanya Bu ya, apa namanya sukses rate-nya Pak yang lulusan LPK untuk disabilitas berapa persen Pak? Untuk kita kalau sesuai data kita di sini penempatan kita masih di angka 50 sampai 55%. Padahal sebenarnya target yang diberikan kepada kita oleh Menteri itu kan 70%, 76% minimal. Nanti Pak Mosfer datang langsung 70% Pak, langsung tercapai itu. Apalagi hambatannya kemarin 2 tahun belakangan, 2-3 tahun belakangan kan pandemi, jadi agak kesulitan kita memang untuk menempatkan kepada teman-teman lulusan kita ini. Baik. Kalau begini, kalau dari Bulis tadi, karena Bulis itu ke kepala sekolah di area di situ, iya, relatif lebih mudah ya. Betul. Pintunya kemana-mana gitu. Nah, iya, kalau nuwun ya. Tanya Pak Sarifudin, iya, sebagai lembaga pelatihan ini ngetok pintunya gimana? Iya. Promosinya Pak, promosinya itu. Promosinya luar biasa. Kita terbuka, Bu. Kita sebenarnya terbuka sebagai balai pelatihan di bawah kementerian, pemerintah. Kita memang ditugaskan untuk melatih seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalau kita di Banyuwangi, ya Banyuwangi dan sekitarnya. Pun kalau ada kebutuhan peserta pelatihan yang ingin ikut pelatihan di Banyuwangi, di luar Banyuwangi atau di luar Jawa Timur atau dari Sumatera, itu kita siap juga Bu untuk ada 21 UPTP kita untuk menampung mereka semua. Jadi bukan hanya di Balai Pelatihan Vokasi Banyuwangi, mulai dari Aceh sampai Papua kita punya Balai Pelatihan Vokasi. Luar biasa. Di Bekasi juga ada balai besar, bahkan itu di Balai Besar Pelatihan Bekasi, ya, vokasi. Jangan-jangan yang di Bekasi itu, Pak. Sifes. Oh, Sifes. Ya. Itu dekat, Pak, itu dekat kami. Ya, kebetulan saya dulu kerja 13 tahun di Sifes, Bu. Oh, alumni Sifes. Ya, alumni Sifes saya. Saya dulu instruktur di sana. Karena di sini balai pelatihan baru, saya ditugaskan untuk mengoperasionalkan balai vokasi di Banyuwangi ini. Saya ditugaskan dari tahun 2018. Tapi 13 tahun saya di Sifes sebenarnya. Tapi kalau boleh tahu, Sifes itu saya tahu memang balainya besar ya, termasuk besar. A lah ya. Iya. Udah inklusif juga, Pak? Udah inklusif juga di sana? Sifes. Ya, inklusif, Pak. Inklusif. Oh, udah inklusif. Ya begini kan kita nggak dapat informasi kan ya. Iya, padahal dekat ya kita ya. Iya. Jadi ini benar-benar ngobrol-ngobrol kali ini kita betul-betul bisa membangun jejaring ya. Betul. Dunia industrinya ternyata pusing kepala nyari, ternyata ada tetangganya yang bikin gitu, yang memproduksi. Gitu. Iya. Mungkin tadi Bulis mau menyampaikan apa lagi tadi disampaikan? Mengenai kolaborasi ya Bu ya. Oke, kalau di kami yang pelaksanaan kami di Jobdesk itu kan ada salah satu kompetensinya kan ada teamwork. Ya. Jadi di dalam pekerjaan itu juga mau nggak mau harus kolaborasi karena kita nggak bisa sukses sendiri ya. Kita sukses harus bersama-sama. Jadi bagaimana untuk create kolaborasi ya. Pastikan itu tertuang di Jobdesk dan kita juga merubah mindsetnya bahwa bukan merubah ya, memastikan menguatkan bahwa kita tidak bisa work alone, kita harus bersama-sama untuk mencapai kesuksesan. Gitu. Baik, terima kasih. Karena Bulis dan Pak Musir kan juga Bulis ya terutama aktif di kegiatan-kegiatan DPN Apindo tentang disabilitas. Nah, terima kasih. Kita sama-sama bikin buku ya. Iya. Bagaimana membentuk tempat kerja yang betul. Kira-kira itu sangat membantu nggak, Bu? Wih, itu salah satu yang menginspirasi Jotun, Bu. Ya, tadi kan seperti Pak Mosfer sampaikan bahwa kalau kita sudah share,
Kalau kita tidak action itu kayaknya NATO, no action talk only gitu loh. Kami tidak mau itu. Maksud kita yang mensosialisasikan gitu ya. Terus kita yang salah satu ikut nyusun. Jotun udah pakai belum? Jadi kami baru mulai, karena yang tadi seperti yang kami sampaikan untuk mempersiapkan itu mental teman-teman justru. Kalau sarana prasarana sih dapat dikatakan mudah ya, karena kan tidak harus yang heavy, ada yang ringan, sedang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana teman-teman kami semua yang ada di Jotun itu memandang disabilitas as the perfect person. Itu yang kita siapkan dan akhirnya kami alhamdulillah Bu, kami baru mulai. Bukunya perlu diperbanyak kali Bu, disebar ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada yang denger nih. Iya. Bisa membantu kalau sebar sudah Pak. Dibaca apa tidak itu masalahnya, karena bukunya tebal dan kalau sudah membaca itu nggak mau berhenti karena sangat apalagi itu gitu. Promosi Bu, karena kami terima kasih. Karena Bulis yang bikin. Salah satu terima kasih. Baik, luar biasa pertemuan kita ya, ngobrol-ngobrol kita yang singkat tapi sangat bernas lagi karena kita bisa sharing, teman-teman dari dunia industri bisa curhat kira-kira kok kita terus dituntut 1%, apa nggak tahu nih kita kesulitan kita. Nah kan jadi begitu ya kesannya, walaupun tidak salah gitu, tapi kesannya kita loh nyari, gue ini high tech high risk kok, terus gimana nyarinya kayak gitu. Nah dari Bulis juga udah bilang kami udah loh begini, cuman kita masih sedikit sekali baru mulai. Nah, dari Pak Saribu dari Banyuwangi ini sudah menyampaikan kami loh bisa digandeng untuk produksi ya, untuk menghasilkan tenaga kerja yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja itu. Ini kolaborasi yang baik sekali dan mohon maaf kita terpaksa mengakhiri tapi belum jangan terus mau kabur. Artinya masing-masing dari Bapak Ibu pembicara narsu ini mohon bisa menyampaikan pesan, kesan dan harapannya yang supaya tidak NATO tadi. Monggo silakan. Silakan Ibu Sri Kandikita. Terima kasih. Kalau kami bahwa ayo kita mulai walaupun dari kecil. Karena kalau kita mau mencapai hal yang besar harus dimulai yang kecil. Itu satu. Yang kedua adalah harus ngerubah mindset kita bahwa mereka itu sama loh dengan yang teman-teman kita yang sekarang ini sudah bekerja di perusahaan kita masing-masing. Karena seperti statement yang sangat menyentuh hati kita bahwa dari para disabilitas, kenali aku bukan karena keterbatasanku tetapi karena kemampuanku. Ayo dear semuanya, para HRD, para director, para owner perusahaan, mulailah kita merubah mindset bahwa kita sukseskan disabilitas atau program inklusivitas di tempat kerja ini secara maksimal, lakukan bagian masing-masing yang terbaik. Terima kasih, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Musfir, monggo pesannya apa dan harapannya? Ya, pesannya adalah pada akhirnya kita harus merubah pendekatan kita terhadap teman-teman disabilitas dari pendekatan safety approach yang semata-mata menghindari mengkalkulasi safety-nya menuju strong based approach. Kita lebih melihat strongnya, karena pada dasarnya kan setiap orang diciptakan punya kelebihan masing-masing. Jadi setiap orang punya potensi, dari potensi itu kita bisa olah menjadi kompetensi, kemudian kompetensi menjadi prestasi. Ayo kita mulai. Wih, luar biasa quotes-nya teman-teman kita, nafsu kita hari ini. Mudah-mudahan bosnya dengerin ya. Dengerin. Dia tungguin, beliau sudah tungguin. Kemudian harapan saya khususnya kepada pemerintah terkait ketersebaran informasi pencari kerja teman-teman disabilitas. Kita ada Sisnaker. Saya belum lihat apakah ada di situ platform yang bisa mempertemukan antara pencari kerja disabilitas dengan perusahaan. Kalau yang non disabilitas sudah ada platformnya. Jadi saya pikir pemerintah juga harus punya inisiatif yang masif untuk memperdayakan teman-teman dari pencari kerja. Khusus iya, gitu ya. mempertemukan antara pencari kerja disabilitas dan perusahaan yang mencari
tenaga kerja. Mudah-mudahan teman-teman kita pengelola Sisnaker itu ya, nonton ya nanti langsung tiba-tiba masang Oh bagus juga gitu ya Bu ya. Iya, itu kan hanya modifikasi aplikasi aja, itu sangat mudah. Persoalannya mencari data orang-orangnya itu loh, itu kan yang untuk dimasukkan di dalam platform itu. Ya ini Bu, Itu salah tadi satunya kelembagaan dari, itu, masalah lembaga yang kan mau. ada 300 sekian tadi ya Pak ya, kalau nggak salah 300 lebih, yang aktif 200 lebih, itu aja setiap bulan pastikan untuk update informasi. Gitu. Ini lagi semangat nih Bu. Baik, terima kasih Pak Buli Terima sama kasih. Pak Musli. Sama-sama Bu Mira. Sekarang giliran dari jauh, dari Banyuwangi, monggo silakan Bapak apa harapan dan juga pesan-pesan supaya program pelatihan inklusif ini bisa berjalan dengan baik, malah lebih ditingkatkan lagi. Monggo Pak. Ya, baik Bu. Jadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas kita sudah bertransformasi dari konvensional ke Balai Pelatihan Inklusif. Namun yang saya sampaikan bahwa perubahan itu bukan hanya di fisik saja, tapi juga harus dilakukan peningkatan kompetensi bagi seluruh SDM yang ada di Balai Pelatihan ini. Mulai dari pucuk pimpinan tertinggi, instrukturnya, tenaga administrasinya, sampai nanti teman-teman pegawai yang bekerja di lapangan, sampai security. Karena kalau kita bicara pelayanan pelatihan, itu tidak bisa hanya sekedar manajemen saja yang memahami bagaimana cara melayani peserta disabilitas, tapi pemahaman itu harus utuh, komprehensif, diterima oleh seluruh pegawai. Jadi tidak hanya sekedar perubahan fisik, ada fasilitas yang berubah, enggak hanya sekedar itu, tapi pemahaman yang holistik. Jadi ketika kita mau melayani peserta disabilitas, mereka betul-betul dapat menikmati proses pelatihan itu, sehingga ketika mereka pasca pelatihan, lulusan itu bisa diserap di industri dengan kolaborasi antara industri dengan lembaga pelatihan itu sendiri. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Luar biasa, nggak kerasa ini kira-kira hampir 1 jam kita bincang-bincang, tapi betul-betul bermanfaat bagi kita semua, tukar pikiran, dan juga kita menyebarkan informasi kepada tentunya kepada para penyandang disabilitas, para pembuat kebijakan, juga para pengusaha-pengusaha, ya, manajemen di perusahaan, bagaimana kondisi kita sebagai bangsa Indonesia yang kita memang dituntut untuk inklusif di tempat kerja. Mudah-mudahan acara kita bisa ditonton lebih banyak orang, dan tolong amin. Supaya amin. ini bukan cuma talk only NATO. No Asia talk only. Terima kasih. Baik. Mungkin satu lagi Bu. Ya boleh. Terkait dengan bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat. Memang kita punya keterbatasan untuk menyampaikan balai pelatihan kita sudah inklusif. Tapi saya sudah membuat suatu artikel di Kompasiana. Mudah-mudahan ini sebagai informasi awal kepada masyarakat, bisa diakses juga. Saya tulis artikel tantangan menjadi BLK inklusif untuk mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Itu saya kupas tuntas di situ, Bu. Wis luar biasa Pak. Hebat. Sharing tadi ya, karena caring, jadi Bapak sharing buat buku ya Pak. Luar biasa. Terima kasih, kita sampai pada ujung acara ngobrol-ngobrol kita. Yang penting adalah tadi disampaikan ya, langkah 1000 dimulai dari langkah pertama. Marilah kita untuk teman-teman kelompok usaha yang belum inklusif, kita memulai dari langkah pertama. Dengan bantuan atau fasilitasi dari rekan-rekan lainnya yang bisa memberikan masukan, bantuan, dorongan untuk menerapkan Indonesia yang inklusif. Terima kasih, semoga pertemuan kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat siang.